Selamat malam Mas. Malam. Benar ini dengan Mas Rian. Iya benar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Asri Erani, saya mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana Ilmu Keperawatan. Tujuan saya datang ke sini di rumah Mas Rian untuk memberikan penyuluhan tentang NSTEMI. Sebelumnya, apakah benar bahwa Mas Riandi ini adalah penderita NSTEMI? Iya benar. Nah baik, jadi hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada Mas Riandi. Mungkin memerlukan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Mas Riandi bersedia? Iya bersedia. Nah sebelumnya Mas Riandi tahu nggak apa itu penyakit NSTEMI? Penyakit jantung. Nah benar sekali Mas, bahwa NSTEMI itu adalah gangguan jantung. Namun lebih tepatnya adanya komplikasi akibat penumpukan plak di arteri. Seperti itu Mas. Apakah Mas Riandi itu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung kolesterol tinggi? Iya benar. Saya tidak suka makan sayur. Nah, jadi itu adalah kebiasaan yang bisa menyebabkan terjadinya NSTEMI ini Mas. Karena penyebab pertama yang mengakibatkan penyakit NSTEMI adalah adanya timbunan lemak ya di dalam pembuluh darah akibat konsumsi makanan kolesterol yang terlalu tinggi Mas. Nah, ada penyebab yang kedua itu karena adanya sumbatan oleh sel beku darah dan infeksi pada pembuluh darah. Nah, apa aja sih faktor risiko NSTEMI? Yang pertama itu ada hipertensi, yang kedua kolesterol, dan yang ketiga itu kelebihan berat badan. Nah, makanya dari itu Mas Riandi harus mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang sehat ya Mas. Jangan mengkonsumsi makanan daging yang mengandung kolesterol tinggi terus. Nah, saat Mas sakit, apa yang Mas rasakan tuh kemarin? Nah, benar sekali Mas. Jadi itu adalah salah satu dari beberapa tanda dan gejala NSTEMI. Yang pertama ada nyeri dada, yang kedua nyeri itu seperti tertekan-tekan, yang ketiga nyerinya itu menjalar, bisa menjalar ke leher hingga ke lengan kiri dan kanan dan ke lainnya. Ada sesak nafas dan disertai juga keringat dingin seperti itu Mas. Kemarin Mas pas sakit merasa keringat dingin nggak? Iya. Benar sekali bahwa itu adalah tanda dan gejala NSTEMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Mas Riandi bagaimana perawatan NSTEMI di rumah sakit. Yang pertama, tahap awal Mas Rian kalau dirawat di rumah sakit akan diberikan oksigen. Kenapa diberikan oksigen? Karena biasanya pada penderita penyakit NSTEMI itu penderitanya akan mengalami kekurangan oksigen dan kekurangan suplai oksigen dalam tubuh, seperti itu Mas. Kemudian Mas akan diberikan obat nitrogliserin, di mana tujuannya itu untuk memperbaiki kadar oksigen yang akan menuju ke miokard atau di jantung, seperti itu Mas. Nah, selanjutnya Mas akan diberikan obat morfin Mas, di mana tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri dada yang Mas alami tadi. Nah, di mana itu untuk mengurangi kecemasan atau kegelisahan Mas saat di rumah sakit, seperti itu Mas. Dan selanjutnya pemberian obat aspirin. Nah, jadi selanjutnya ini penata laksanaan keperawatan yang akan diberikan ke Mas Riandi, di mana yang pertama itu untuk menghilangkan rasa nyeri. Di sini Mas bisa melakukan mungkin Mas suka mendengar musik. Jadi saat Mas nyeri, Mas bisa mendengar musik atau Mas bisa mempertahankan lingkungan yang tenang, seperti itu Mas. Maksudnya jauh dari keramaian. Terus yang kedua, istirahat fisik bed rest, di mana posisi itu adalah semi fowler. Semi fowler itu posisinya bahwa kepala lebih tinggi dari badan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu memperbaiki fungsi respirasi, di mana di sini untuk mengkaji fungsi pernafasan Mas Riandi, seperti itu Mas. Nah, sekarang penyampaian materi saya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak Mas? Ada. Baik. Sekarang kan saya sudah menderita NSTEMI. Ya. Bagaimana caranya supaya saya tidak memperparah keadaan? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara agar tidak memperparah keadaan Mas Riandi? Sebelumnya Mas Riandi perokok nggak?
Iya. Nah, untuk tidak memperparah penyakit enstemi adalah yang pertama, Mas harus menghindari rokok. Jadi mulai sekarang Mas jangan lagi merokok ya. Kalau boleh tahu sudah berapa hari Mas tidak merokok nih? 3 hari. 3 hari ya, berarti masih belum terlalu lama. Nah, oleh karena itu kalau bisa Mas jangan dulu merokok atau kalau bisa dihentikan saja. Nah, yang pertama tadi sudah menghindari rokok, yang kedua itu kalau bisa kan tadi Mas katakan bahwa Mas itu suka mengkonsumsi makanan yang berdaging dan mengandung kolesterol tinggi kan. Nah, kalau bisa untuk mulai sekarang Mas sering mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang sehat dan segar. Dan Mas juga bisa berolahraga Mas. Mas olahraga tidak harus olahraga yang berat, yang ringan-ringan saja seperti itu. Nah, itu beberapa hal untuk mencegah atau untuk tidak memperparah keadaan si penderita enstemi seperti itu Mas. Apakah ada lagi yang ingin Mas tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, karena tidak ada lagi yang Mas tanyakan, terima kasih sudah bekerja sama dan memberikan pertanyaan yang baik serta telah mengikuti penyuluhan dengan baik. Sekian, terima kasih Mas. Sama-sama.